Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Syafitri, mahasiswi jurusan Administrasi Pendidikan. Dalam video kali ini saya akan membawakan tentang mata kuliah Manajemen Humas yang berjudul Membangun Citra Lembaga. Barangkali kita semua atau Anda itu mengetahui bahwa setiap perilaku ataupun setiap gerakan maupun setiap kegiatan yang kita lakukan itu akan dilihat atau dinilai oleh orang lain. Terkadang sekalipun kita melakukan satu kesalahan tanpa kita sengaja, itu bisa menjadi cap seumur hidup atau seumur umur yang tidak bisa berubah sampai kapanpun. Dan sekali kita melakukan hal negatif atau kesalahan, maka orang lain sampai kapanpun atau akan tetap menilai kita dengan hal buruk atau tidak baik pula. Meski kadang-kadang kita telah menjaga image kita sedemikian rupa, namun pasti kita akan melakukan kesalahan dan orang-orang juga akan menilai kita dengan seperti itu. Berbicara tentang citra, Whole in English Dictionary yang diciptakan atau yang dikemukakan oleh Sandra Olive, bahwa citra adalah tentang apa yang menghasilkan ide atau menghasilkan sikap yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun organisasi. Dan intinya kita garis bawahi bahwa citra itu adalah sikap kepribadian seseorang atau personality yang ditunjukkan kepada orang-orang sekitar ataupun kepada masyarakat ataupun kepada publik. Jadi sedikit saja satu kesalahan yang Anda perbuat itu sedikit saja itu yang akan dibawa oleh orang lain, dan itu akan menunjukkan seberapa hebatnya Anda dalam ataupun seberapa bermasalahnya lembaga Anda atau pribadi Anda, itu yang akan dibawa oleh orang lain. Kadang-kadang untuk berbicara atau melakukan sesuatu, ia harus mendesain sedemikian rupa agar tidak salah bicara ataupun salah berbuat. Dan kadang-kadang perlu ratusan kali untuk mengkoreksi supaya kita tidak salah mengucap dan tidak salah berbuat, karena kesalahan yang kita berbuat sekali saja itu akan dianggap menjadi gambaran diri kita oleh orang-orang sekitar atau oleh publik. Istilah citra lahir dalam 3 konsep penilaian, yaitu penilaian, anggapan ataupun pendapat, juga gambaran dalam sesuatu. Kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan orang lain dan tidak bisa menyalahkan publik kita, kenapa mereka menilai seperti itu. Padahal kadang-kadang kita bisa gondok, apalagi perusahaan yang bakal terkait dengan produk yang bisa merusak nama perusahaan ataupun lembaga akibat apa yang disampaikan oleh pabrik-pabrik, tapi tidak bisa disalahkan. Kenapa penilaian gambaran persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang kita atau perusahaan atau lembaga kita itu muncul akibat dari apa yang jauh lebih banyak dipercaya, akibat dari apa yang kita sampaikan, apakah itu sadar atau tidak sadar. Karena yang namanya komunikasi itu jauh lebih banyak dipercaya adalah nonverbalnya ketimbang verbal. Seringkali bermasalah di satu titik penilaian tanpa mengatakan sesuatu, apa yang kita lakukan, gerak-gerik yang kita perbuat juga indikasi komunikasi yang ditangkap oleh orang lain, dan itu akan menjadi sebab nilai. Bahkan yang parahnya itu bisa menjadi sebuah kesimpulan ataupun gambaran dari perusahaan ataupun lembaga tersebut. Karena istilah ini yang bisa dianggap sebagai victor of mind, jadi itu akan menjadi cerminan atau gambaran yang akan ada di dalam pikiran
orang lain. Nah itulah maka hidup di dunia kalau kita bawakan ke pribadi Buk Yenihar, ia mengatakan sesuatu mengucapkan dalam dan ketika mengucapkan sesuatu dalam berkomunikasi dan mengatakan apa kepada siapa, kalau apa dan kepada siapa, kalau kepada siapa, caranya gimana, dan intinya apa, waktunya kapan, dan karena kesalahan persepsi misalnya saya mengatakan sesuatu kepada orang lain yang lebih tua, itu ada etik dan moralnya dan ada sopan santunnya ketika saya menyampaikan dengan gaya syair kadang-kadang ditangkap. Jadi bisa kita simpulkan bahwa citra itu artinya penilaian, ataupun citra artinya gambaran yang dianggap atau pendapat ataupun pandangan yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan kepada siapa yang menilai dan siapa yang beranggapan dan siapa yang menggambarkan. Tabletnya kalau kita sebagai pribadi yang orang-orang di sekitar kita, siapapun yang bisa melihat kita dan merasakan langsung tentang kita, maka mereka punya hak untuk menilai kita dan gak bisa kita bantah. Kalau perusahaan atau lembaga akan lebih jauh luas, artinya adalah menilai yang kita punya anggapan yang membentuk gambaran yang kita sebut victor of money, pada akhirnya adalah ke publik internal ataupun ke publik eksternal di sebuah lembaga pendidikan. Nah, jadi saya ajak Anda untuk mencoba atau merelasikannya dalam konteks personal. Misalnya tentang diri kita nih. Ini saya contohkan ketika saya ingin dianggap sebagai mahasiswa cerdas, pada saat jadi mahasiswa banyak yang saya lakukan, banyak yang saya rencanakan, yang saya desain waktu, kemudian bagaimana hasil bisa begitu. Saya dijadikan atau dianggap sebagai mahasiswa yang pintar, lebih berprestasi, sehingga nilai itu menjadi gampang buat saya adalah pabrik. Pabrik saya yang pertama berarti adalah dosen, karena menjadi corong utama buat saya mendapatkan nilai A. Kedua, teman-teman saya, dan yang ketiga ketua dan yang ketiga siapapun yang ada di lingkungan lembaga perguruan tinggi yang pegawai, yaitu entah dekan ataupun rektor. Kemudian mereka semua terlibat, bahkan sampai ke tertinggi. Semuanya harus saya desain sedemikian rupa, dan cara berkomunikasi saya pun harus baik terhadap teman. Nah, bagaimana dengan aspek-aspek pembentukan citra? Yang pertama, persepsi dari tadi kita sudah bahas, kata si pengamatan atau hasil kalau persepsi pandangan lingkungan yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan, di mana artinya individu memberikan makna terhadap seseorang, terhadap individu lain, ataupun terhadap lembaga perusahaan. Itu akibat rangsangan berdasarkan pengalaman mengenai stimulus yang muncul. Stimulus itu diakibatkan oleh siapa? Oleh kita, perusahaan atau lembaga, ya maka muncul menjadi sebuah persepsi. Jadi itu aspek pertama yang membentuk terjadinya citra atau penilaian publik. Nah, yang kedua adalah wawasan pengetahuan atau komisi, yaitu suatu hal yang hubungannya dengan daya nalar dan nalar seseorang. Itu denala publik atau
serta pemikiran dari orang-orang tersebut, dari orang-orang yang memberikan persepsi itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi jelas. Akibat dari gambaran ini, maka kadang-kadang seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki kepercayaan atau pengetahuan terhadap objek yang kita sampaikan. Artinya, wawasan atau pengetahuan dari masyarakat atau publik sangat menentukan tingkat persepsi baik buruknya persepsi mereka terhadap kita. Jadi kadang-kadang walaupun jadi masukan, harus benar-benar berbesar hati untuk bisa melihat satu titik. Tidak semuanya harus dibenahi atau dirubah, karena harus mempersepsikan itu sesuai dengan siapa klien yang menilai itu. Kadang-kadang ini benar, atau jangan-jangan itu muncul disebabkan karena tingkat koneksi mereka yang tidak sama. Nah, aspek yang ketiga, motivasi. Motivasi artinya citra juga terbentuk akibat motivasi orang, namun privasi setiap orang menilai atau mempersiapkan sesuatu juga tergantung motivasi yang muncul dari mereka, karena motivasi setiap orang tidak pernah sama untuk melihat atau menilai sesuatu. Misalnya, ada motivasi yang berbeda antara saya dengan kamu, ataupun antara saya dengan orang-orang lain ketika melihat satu benda. Itu menjadi strategi buat lembaga atau perusahaan juga untuk mengatur siasat ataupun strategi berikutnya. Nah, yang terakhir, manfaatnya adalah citra itu yang sudah terbentuk itu menjadi perisai di saat lembaga atau perusahaan mengalami krisis. Bisa lembaga kalau kita menghasilkan lulusan-lulusan yang qualified, yang hebat, ketika mengalami krisis pada suatu saat, orang ditetapkan percaya, biar harus dikasih kepercayaan. Karena apa? Selama ini jaminan mutu kualitas yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ini adalah lulusan-lulusan yang terbaik. Lewat sarapan kita jadi perisai. Justru masyarakat dari publik itu menjadi tameng yang akan membela kita ketika citra positif itu terbentuk. Jadi berbahagialah kamu yang sudah mendapatkan penilaian persepsi baik dari orang lain ataupun dari masyarakat sekitar kamu. Ketika kamu mendapatkan itu dari masyarakat, maka kamu harus berbahagia. Sekian video yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.